Masyarakat Muslim di Kota Manado harus bersatu melawan serangan umat Kristen. Hai, jumpa lagi bersama saya Taufik Bilfaki. Kali ini ada informasi penting yang barangkali menjadi sangat menarik buat kita semua. Dan saya berharap Anda bisa menonton dari awal sampai dengan akhir. Selamat datang buat kalian yang baru saja mengenal dan juga berkunjung di channel saya. Silahkan jangan lupa bisa menonton di video-video sebelumnya. Ada hal-hal yang mungkin bagus, ada juga yang mungkin tidak. Dan saya berharap pada video kali ini juga ada hal yang baik, ada hal yang positif, dan mungkin bisa menginspirasi. Sekaligus juga ada hal yang barangkali perlu mendapat kritik dari kalian semua. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan berikan hal yang positif. Dan mungkin Anda bisa dislike juga gitu. Saya itu belum lama bikin postingan di salah satu media sosial, yaitu Facebook. Postingan saya itu tentang takjil war. Ya memang saya terinspirasi dari suasana menjelang berbuka puasa di Kota Manado, di mana begitu banyak sekali pedagang-pedagang Muslim yang menjual beragam kue. Orang Manado menyebutnya dengan istilah cookies basah. Kue atau minuman atau apa saja beraneka ragam jenis makanan itu dijual dalam rangka memberikan kesempatan buat umat Islam berbuka puasa. Menariknya, karena di Kota Manado, bahkan mungkin secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Utara, lebih didominasi oleh masyarakat umat non-Muslim atau non-Islam. Bahkan di Manado ada istilah nonis. Nonis sebutan yang diberikan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Tentu, meski Muslim tidak sebanyak nonis yang ada di Kota Manado ini, eksistensi masyarakat Muslim itu juga mendapat perhatian, mendapat ruang dan mendapat kesempatan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, sosial, dan tentu dalam bingkai keragaman yang rukun serta harmonis. Nah guys, yang paling menarik adalah di bulan suci Ramadan ini, momentum takjil atau ajang pedagang Muslim menjual dagangannya itu biasanya dikunjungi tidak hanya mereka yang statusnya sebagai Muslim berpuasa, bahkan keluarga-keluarga kita yang Kristen itu pun ikut meramaikan membeli beragam jenis makanan takjil. Anda bayangkan ketika pedagang Muslim yang membuka lapak jualannya sejak pukul 14 atau jam 2 siang menjelang sore, masyarakat Kristen, Yahudi, Konghucu, atau mereka yang kita kategorikan sebagai nonis itu sudah menyerbu. Ini yang kemudian menurut saya menjadi sesuatu yang unik. Di satu sisi ini menjadi hal yang baik buat masyarakat yang ada di Kota Manado, terutama mereka yang statusnya pedagang Muslim. Di sisi yang lain ini juga ternyata menjadi perhatian serius dan menjadi perhatian khusus buat kami-kami yang Muslim yang sedang berpuasa. Sehingga itu saya bikin postingan tuh begini. Kalau orang yang tidak membaca dengan baik pasti akan membacanya dengan sinis dan juga menganggap ada sesuatu yang buruk. Saya menyebutkan bahwa masyarakat Muslim di Kota Manado harus bersatu melawan serangan umat Kristen. Tentu dari judul ini membuat orang berpikir seolah-olah ini ada konflik, seolah-olah ada perang saudara, perang antar agama. Padahal maksud saya bersatu di sini, saya mengajak kepada umat Islam untuk ayo kita bikin jualan atau memperbanyak stok adonan kue, karena ternyata yang beli kue bagi takjil atau bagi pedagang Muslim yang berjualan itu tidak hanya umat Islam, bahkan keluarga-keluarga kita yang Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha itu semua menyerbu di titik-titik penjualan kue-kue basah, sehingga membutuhkan bantuan dari pedagang Muslim lainnya agar bisa mempercepat dan memperbanyak stok-stok dagangannya. Ya memang ini viral ya, postingan itu ternyata disambut dengan tawa oleh banyak kalangan. Postingan itu ternyata membuat banyak orang yang justru ikut meramaikan dengan candaan. Orang Manado bilang dengan baku-baku sedu, mereka bilang, "Hei kalian yang Muslim, tunggu serangan kami akan datangi lapak kalian, akan kami serbu." Ada juga yang bilang, aduh hati-hati, jangan sampai mereka yang nonis tahu kalau takjil di masjid itu gratis. Ujung-ujungnya mereka akan serbu masjid. Begitu juga ada yang bilang begini, oke, kita akan balas semua serangan orang Kristen ini di saat mereka akan melakukan kegiatan Paskah dan juga Natal. Kalau ada makanan-makanan khusus dan kue-kue khusus, kita serbu, kita ambil dengan toples-toplesnya kalau perlu. Oke, ini sebenarnya adalah cara
orang Manado yang memiliki keinsafan internal. Keinsafan internal adalah semacam kesadaran dalam diri mereka untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan antar golongan yang berbeda. Sehingga itu ketika di luaran sana ada isu-isu yang sensitif terhadap perbedaan antar agama, antar kelompok, antar identitas yang berbeda, justru di Manado yang terjadi adalah semacam perjumpaan. Ada canda, ada tawa, ada baku sedu, ada cara berkomunikasi yang membuat semakin indah dalam berhubungan, bersosialisasi, bahkan semakin asyik dan damai. Nah, jadi tak heran kalau kemudian kami di Manado menganggap bahwa kebersamaan ini akan diekspresikan dengan segala cara. Apapun yang menjadi canda, yang ujung-ujungnya candanya adalah untuk mendamaikan, ini selalu mendapat perhatian serius. Ketimbang ketika ada hal-hal yang buruk, misalnya konflik yang sebenarnya masyarakat Sulawesi Utara, secara khusus Kota Manado, itu tidak memiliki akar sejarah yang kemudian konflik antar golongan, antar agama. Karena memang sejak awal masyarakat Sulawesi Utara itu sudah terkonstruk menjadi masyarakat yang betul-betul hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian, dan hidup dalam persaudaraan. Jadi tak heran kalau di bulan suci Ramadan ada namanya takjil war, peperangan yang berkaitan dengan takjil, merebut kue yang paling enak, memperebutkan kue-kue tradisional yang selalu menjadi khas. Bahkan ini diekspresikan oleh umat-umat Kristen di mana mereka tidak hanya sekedar membeli, tidak hanya sekedar memberikan dukungan kepada umat Islam yang berdagang, tapi mereka juga ingin menegaskan bahwa sesungguhnya mereka merindukan bulan suci Ramadan karena efek dari Ramadan punya berkat dari semua lini. Saya Taufik Bilfaqih dengan segala pikiran saya. Offside.